Ayo Bu Yuni, silahkan. Udah boleh mulai ya? Oke. Selamat pagi semuanya. Dan kami juga mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali ya, pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul, walaupun hanya secara online, tapi kita sangat bersyukur kita masih tetap bisa beribadah untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk menerima firman Tuhan. Dan senang sekali kalau seperti hari Minggu yang lalu, di hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, saya lihat sudah banyak lansia juga yang hadir di gereja. Ya, di masa yang sudah lebih baik ini kita bersyukur gereja sudah membuka sehingga jemaat bisa hadir untuk beribadah. Hari ini persekutuan online lansia, temanya pengharapan dalam kebangkitan. Dan dilayani oleh Pendeta Iwan Triwahyudi. Dan pengiring pujian adalah Pasutri Charles dan Hana. Sebelum perlensian ini dimulai, saya akan membacakan tata tertib, walaupun sudah banyak yang tahu dan sudah dengar, tapi mungkin ada beberapa orang yang baru pertama kali hadir, jadi bisa tahu apa itu tata tertib. 1. Selama acara berlangsung, semua suara nanti akan dimatikan dulu, supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar jelas. Kedua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilahkan untuk mengangkat tangan di layar video. Nanti host akan menghidupkan suaranya. Ketiga, video atau kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Terima kasih, selamat mengikuti Perlensia. Ya, kita akan mulai Perlensia ini bersama-sama untuk memuji Tuhan terlebih dahulu dari PKJ 120 bait 1 dan 2. Allah Bapa, kami puji Engkau karena kita tahu kita telah diselamatkan dan diberi hidup baru oleh Allah Bapa melalui Putra Allah yang berkorban untuk keselamatan kita. Silahkan, Charles Hana. Pagi Bapak Ibu semua, mari kita awali Perlensia pada pagi hari ini dengan lagu Allah Bapa Kami Puji Engkau. Mungkin lagu ini belum begitu familiar, tapi mari kita coba bersama-sama. Allah Bapa kami puji Engkau. Allah Bapa kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sungguh digerakkan Allah Bapa kami puji Engkau. Begitu ya Bapak Ibu. Kita akan coba lagi dari bait pertama. Kita hayati kata-katanya. Kita benar-benar katakan, Bapa, kami mau memuji Engkau di pagi hari ini.
Kita akan buka dalam doa. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi ini kami boleh kembali bersama-sama untuk mengikuti persekutuan online lansia GKI Samanhudi ini. Kami sangat bersyukur Bapa, walaupun di dalam situasi yang sudah lebih baik, kami tetap bisa beribadah, walaupun secara online. Kita tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan melalui Perlensia ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan, di mana kami boleh menjalani kehidupan ini dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Dengan rasa syukur kami mau datang kepadamu dalam ibadah pagi ini, bersama-sama dengan saudara seiman kami, dimanapun mereka berada. Mampukan kami Bapa, agar kami boleh mengerti akan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Iwan Triwahyudi. Berkatilah hamba-Mu, agar apa yang akan disampaikan akan memberikan kekuatan baru bagi kami yang mendengarnya. Kami serahkan ibadah online ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan dengan pujian kedua yang diambil dari Kidung Jemaat 194 bait 1 dan 2. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Abadi Jaya dan Mega. Bait 1 dan 2. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini, kita nyanyikan dengan sukacita. Boleh gerak-gerak dikit badannya, boleh tepuk tangan. Yuk, mari kita nyanyikan dengan sukacita. Kau yang baik, Maha Mulia, Kau Maha Beri Jaya dan Mega, Balas surga putih cemerlang, Dunia bukan tanda tanda. Kau yang bangkit, Maha Mulia, Kau yang beri Jaya dan Mega. Hadiah Yesus Tuhanmu, di dalam Mesias yang hilang. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun melakukan kebenarannya. Kau yang bangkit, Maha Mulia, di dalam Jaya dan Mega. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Yesus pimpin hidup kita. Firman dan kebenarannya itulah pegangan kita. Bait 1 dan 2.
Kami persilahkan Pendeta Iwan untuk membawakan firman. Ya, terima kasih Bu Yuni. Suara saya terdengar? Cukup? Terdengar. Oke. PPT-nya Ibu Ertin tidak tampak di layar saya. Saya mau share screen ya. Bentar. Share screen. Ibu Ertin akan tampilkan teksnya Alkitab nggak atau dari saya langsung? Dari Bapak aja dah langsung, Pak. Oke. Nanti, bentar. Ibu udah siapkan teksnya ya, Bu ya? Udah, Oh. ayatnya. Coba dari Ibu dulu deh, dikeluarkan. Bapak stop dulu ya. Bapak stop dulu ya, dulu. share screen-nya ya. Kita berdoa dulu. Nanti Ibu share screen untuk bacaannya ya. Iya, Pak. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tuhan Gembala kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur di dalam anugerah Tuhan. Kami kembali pada pagi hari ini, Tuhan pertemukan melalui persekutuan Perlensia. Walaupun kami belum secara fisik, secara onsite, kami dipertemukan, tetapi kami bersyukur ketika kami boleh bertemu melalui Zoom secara virtual. Kami sebentar hendak mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, Tuhan yang menolong dan menerangi setiap hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan terlebih dari semua itu kami dapat menghidupi firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu share screen itunya Ibu. Ibu Ertin. Ayatnya. Oh ya. Pembacaan Alkitab Bapak Ibu diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Ya, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lihatlah, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian Bapak Ibu, Opa Oma, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, dan kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Nah, saya akan share screen. Ya, apakah sudah tampak di layar, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ada ya, oke. Sudah ada. Oke, tema kita Bapak Ibu dan Opa Oma adalah pengharapan dalam kebangkitan. Kalau kita pahami secara sederhana bahwa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus itu ada pengharapan. Ya, kalau selama ini kan kita memahami bahwa di dalam kebangkitan ada kuasa, ya, ada kuasa Tuhan. Di dalam kebangkitan kita juga diingatkan bahwa kita sudah tidak lagi menjadi milik dosa tetapi milik Tuhan Yesus, ya. Maka mengapa sih orang Kristen menyebut Yesus Kristus itu Tuhan? Tuhan itu kan artinya yang memiliki. Lord, Tuhan, ya, yang memiliki. Jadi sebelum kita menjadi milik Tuhan Yesus kan kita milik dosa, ya. Bos kita tuh dosa. Maka dikasih upah sama bos kita itu maut. Upah dosa adalah maut. Ya, maut itu artinya kematian kekal. Kematian itu ada dua, Bapak Ibu. Kematian dalam arti fisik, kita hidup seperti sekarang lalu kita meninggal. Nah, setelah itu ada dua lagi. Apakah kita hidup lagi atau mati lagi? Nah, hidup lagi berarti hidup kekal. Kalau mati lagi, mati kekal. Nah, itu seringkali disebut maut, kuasa maut, di mana orang menyebut dengan neraka.
kerajaan maut itu neraka dan hidup kekal itu surga, seperti itu. Nah, kita yang tadinya milik dosa, kemudian Tuhan Yesus mau mati dan bangkit buat kita dalam kuasanya, mengalahkan maut dan kematian itu sendiri, dan kita menyebut Yesus Kristus itu Tuhan karena Yesus Kristus yang memiliki hidup kita, ya. Bukan lagi kita dalam kuasa dosa atau kematian atau maut, tetapi kita ada dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pagi ini kita berbicara tentang pengharapan dalam kebangkitan. Nah, kalau kita berbicara tentang pengharapan, Bapak Ibu, kita terlebih dahulu akan melihat, ya, sebelum nanti saya akan uraikan apa itu pengharapan, kita terlebih dahulu akan melihat dari teks bacaan kita itu bagaimana reaksi para murid Yesus, ya, atas kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus kan pada waktu itu, kalau judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia bacaan kita itu kan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid, ya, kepada semua murid. Tidak hanya 1-2 murid, tapi semua murid. Nah, kalau tadi kita baca reaksinya, ya, Bapak Ibu dan Opa Oma, bahwa ketika Yesus menampakkan diri di hadapan mereka atau ada di tengah-tengah mereka, mereka itu terkejut dan takut. Dan bahkan menyangka bahwa yang ada di depannya itu adalah hantu, karena ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk ini bahasa Jerman, ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada di tengah-tengah, ya kalau bukan hantu apa gitu, ya. Kalau orang kan biasanya kelihatan gitu, tiba-tiba ini udah ada di tengah-tengah mereka, dan pada akhirnya mereka timbul, ya, di dalam hati mereka itu keraguan-raguan. Ketika Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan Yesus, mereka juga ragu-ragu, belum percaya, dan pada akhirnya mereka juga heran, kok bisa begitu, ya. Jadi ini berturut-turut, ini udah terkejut, lalu takut, lalu karena takutnya dipikir itu hantu, lalu Yesus sudah bilang ini aku loh, masih ragu-ragu gitu, ya, masih belum percaya. Nah, manusia kan begitu, ya, manusia cenderung begitu. Jadi tidak mudah untuk percaya, ya. Jadi ada prosesnya ketika dia sampai percaya, dan sampai akhirnya Tuhan menunjukkan ini loh tanganku, ya, ini kakiku, bahkan masih ragu-ragu juga, ya udah aku makan ikan goreng gitu, ya. Ikan goreng, dan ya itulah Yesus, ya. Akhirnya membuat para murid terbuka matanya dan melihat apa yang dikatakan Yesus itu semuanya benar, ya. Jadi ini prosesnya ketika Tuhan Yesus merespon segala keraguan-raguan, ketidakpercayaan atau keheranan dari para murid, ya, Bapak Ibu. Jadi bahkan Yesus bilang oke deh, diraba aja nih gitu, ya. Kalau kamu masih belum yakin. Nah, yang paling heboh itu ya suruh Tuhan Yesus makan ikan goreng. Jadi biasa kan mengingatkan mereka sebelum Yesus mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Mereka selalu bersama dengan mereka, para murid itu. Nah, dalam respon ini Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa para murid itu, kepada para murid, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang memang sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat, ya, Taurat Musa, di dalam kitab para nabi, dan juga di dalam kitab Mazmur. Jadi sebenarnya itu sudah ada di kitab suci, kata Tuhan Yesus. Mereka mungkin tidak ingat dengan apa yang sudah tertulis di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, dan juga di dalam Mazmur, atau dalam orang Muslim bilang itu Zabur, ya, kitab Zabur, Mazmur itu, ya. Nah, Yesus di sini kemudian membuka pikiran para murid, ya, bahwa Mesias harus menderita, harus mengalami kematian, dan juga kebangkitan pada hari yang ketiga. Di dalam nama Yesus ada pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, yang menarik Bapak Ibu dan Opa Oma, Mesias itu bahasa Ibrani, ya, Mesaya. Kalau dalam bahasa Yunani itu Kristos, ya, yang sering kita sebut dengan Kristus. Jadi kalau dalam bahasa Arab kan Al-Masih, ya. Nah, Mesias itu artinya Kristus, ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kristus itu jabatan. Jadi Yesus mempunyai jabatan
yang disebut dengan Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Nah, kalau perjanjian lama yang diurapi itu adalah cuma 3. Imam, nabi, dan raja. Karena mereka dipilih langsung oleh Tuhan, oleh Allah. Imam, nabi, dan raja. Kalau imam itu adalah untuk memberikan atau memimpin persembahan kepada umat. Ya, kalau ada yang dosa gitu, berbuat dosa, datang ke bait Allah, lalu imam yang memimpin ibadah, lalu ada penghapusan dosa dengan tentu korban hewan atau binatang tergantung jenis dari dosanya. Itu imam yang punya tugas. Kemudian raja diurapi karena dia dipilih oleh Tuhan langsung, teokratos ya. Pemerintahnya teokratis, jadi teos ya, Tuhan Allah yang memilih raja, maka raja itu diurapi. Dan nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan, lidah Allah yang menyampaikan firman Allah. Nah, itu di dalam perjanjian lama Mesias itu kemudian dinubuatkan bahwa akan hadir seorang Mesias, yaitu di mana dialah imam, nabi, dan raja. Jadi di dalam Yesus itu ada jabatan imam, nabi, dan raja. Imam, kalau misalnya di dalam perjanjian lama itu setiap orang berdosa bawa korban, lalu kemudian memberikan korban, lalu dosanya dihapuskan gitu ya. Nah, di dalam perjanjian baru, Mesias itu adalah dia mengorbankan dirinya sendiri, sehingga sekali dia berkorban, maka dosa itu dihapuskan. Jadi nggak usah bolak-balik bawa korban hewan, itu persembahan untuk penghapusan dosa. Yesus adalah imam besar, ya. Dia adalah imam itu sendiri yang mengorbankan dirinya, maka di dalam dia ada pengampunan dosa bagi orang yang mau hidup di dalam pertobatan. Nah ini Bapak Ibu, Opa Oma ya, ini sudah diberitakan di dalam perjanjian lama. Bahwa Tuhan akan mengampuni, akan memulihkan umat Israel yang berdosa itu, umat manusia yang berdosa itu, sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dialah disebut Kristus. Yesus itu disebut Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus yang memiliki 3 jabatan, imam, nabi, dan raja. Ya, dia imam, kita sudah jelas. Raja, dia adalah yang menyatakan kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Dia adalah raja damai, dialah raja di atas segala raja, dan dia adalah nabi. Kalau dalam perjanjian lama, nabi itu menyampaikan firman, tetapi dia adalah firman itu sendiri. Ya, dalam Yohanes 1:1. Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi kenabiannya itu adalah dirinya sendiri yang menyatakan firman, karena dia adalah firman itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah yang kemudian Yesus ingatkan kepada murid, ini loh aku Mesias. Ya. Mesias yang harus menderita, harus mati, dan harus bangkit. Dan di dalam aku ada pengampunan dosa. Di dalam aku ada kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu dan Opa Oma, kemudian di situ Yesus juga berjanji akan mengirimkan Roh Kudus, ya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapa. Ya, kalau kita lihat dalam pembacaan Injil, nanti Tuhan akan mengirim Roh Penghibur, ya, sebelum dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa luar biasanya kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, kalau kita berbicara bahwa ada pengharapan di dalam kebangkitan, itu dikatakan juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Ya, saya baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah ini Bapak Ibu ya, kepada hidup yang penuh pengharapan. Jadi di dalam Yesus, di dalam kematian, dan juga di dalam kebangkitannya, kita disebut sebagai orang-orang yang lahir kembali dan hidup di dalam pengharapan. Lalu apa yang disebut dengan pengharapan? Nah ini Bapak Ibu Bapak Oma ya. Pengharapan itu kalau kita lihat dari bahasa asli Alkitab kita, yaitu Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Maka dalam bahasa Yunani disebut elpis, di dalam bahasa Ibrani disebut mikveh, ya. Nah, artinya sama tentu. Ya, kalau di dalam elpis itu artinya menantikan yang baik.
Kalau mikveh itu berarti sangat menantikan atau bahkan mengumpulkan. Jadi kalau misalnya kita yang kita harapkan itu misalnya A, B, C, D gitu ya. Maka A, B, C, D itulah yang kemudian dikumpulkan dan itu yang dinantikan, yang sangat dinantikan gitu ya. Nah, apa yang dimaksud pengharapan ini apakah selalu positif? Ternyata enggak, Bapak Ibu, ya, Opa Oma. Ini makanya harus hati-hati dengan pengharapan. Karena ada pengharapan juga yang bisa dalam arti negatif. Misalnya yang dalam arti negatif itu khawatir, takut. Nah, itu sebenarnya kita sedang menantikan yang buruk. Makanya kita seringkali nggak sadar ya, Bapak Ibu, bahwa ketika kita bilang misalnya orang menikah gitu ya. Orang menikah kan namanya orang menikah itu kan nggak selalu rukun, ya pasti ada ribut. Apalagi kalau misalnya latar belakang keluarga yang berbeda, ya kebiasaan yang berbeda, karakter yang berbeda, itu kan kadang capek pernikahan itu kan ribut. Kalau udah ribut kan biasanya gini, udah kita cerai aja, hati-hati. Ketika kita ngomong cerai aja itu adalah pengharapan juga, tapi dalam arti negatif. Ya. Jadi kalau dalam hidup kita itu kita, aduh saya khawatir ya, saya takut, hati-hati. Itu pengharapan juga sebenarnya. Tapi dalam arti negatif. Jadi ketika kita khawatir, kita yang kita omongkan itu mulu gitu ya, khawatir, takut, cemas, ketakutan dan sebagainya itu sebenarnya pengharapan kita dan sebenarnya kita menantikan yang buruk. Saya pernah ketemu orang ya, udah meninggal sih dia. Dia tuh selalu bilang dia cuma sakit emah. Saya pernah cerita juga. Nah, saya ingetin lagi kaitan dengan pengharapan. Dia tuh cuma sakit emah. Ya, emah sekarang juga bahaya sih kalau ya asam lambungnya naik ya, nggak boleh dianggap sembarangan ya emah itu. Orang mirip dengan jantung katanya ya. Tapi kalau emah gitu, dia selalu bilang, aduh saya mati aja lah, saya mau mati aja, mati beneran dia. Karena apa yang dia ucapkan itu sebagai harapan yang negatif dan itu sebagai doa sebenarnya. Kita kadang nggak sadar loh Bapak Ibu, nggak sadar. Nah, dalam pengharapan arti yang sebenarnya adalah menantikan yang baik, ya bukan yang negatif. Jadi, tapi ketika kita menantikan atau mengucapkan sesuatu yang negatif itu yang selalu ada dalam diri kita, ingat itu juga pengharapan tapi negatif. Nah. Yang menarik lagi bahwa pengharapan itu hanya dimiliki oleh manusia loh Bapak Ibu. Nggak ada yang namanya makhluk lain itu punya pengharapan, itu nggak ada. Cuma kita. Makanya kalau orang misalnya putus harapan, harapan kan sama dengan asa ya. Putus asa. Ada yang gantung diri, ada yang ya pokoknya tindakan-tindakan itu kan sebenarnya dia tidak takut mati, tapi takut hidup. Orang yang putus asa itu kan takut hidup, bukan takut mati. Dia takut hidup. Nah, makanya dia memilih jalan putus asa itu. Nah, nggak ada misalnya kita lihat, oh itu kambingnya putus asa, bunuh diri, kan nggak ada. Kambing bunuh diri atau ayam bunuh diri, kan nggak ada. Kecuali memang dibikin sate sama manusia kan. Tapi yang namanya hewan tuh nggak ada yang namanya punya pengharapan. Hanya kita manusia. Nah, oleh karena kita itu punya manusia yang Tuhan ciptakan dengan luar biasa dan hanya kita yang punya pengharapan, maka di dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan kepada berbagai pergumulan. Nah, ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, apakah kita jatuh ke dalam pergumulan itu atau kita tetap dalam pengharapan sehingga kita menghadapi pergumulan itu, kita tidak lari dari kenyataan, kita hadapi, kita tidak putus asa, apalagi maaf untuk bunuh diri misalnya. Nah, inilah pentingnya kita menghayati bahwa di dalam Tuhan Yesus, dalam kuasa kebangkitannya, ada pengharapan. Tadi kan dari 1 Petrus dikatakan ada di situ hidup yang penuh pengharapan. Nah, luar biasa ya. Hidup di dalam Tuhan Yesus itu adalah yang penuh dengan pengharapan ya, dalam kuasa kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang berikutnya kita membaca misalnya di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Ini Bapak Ibu sudah hafal ayat ini ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ada dua kata di sini, sauh. Sauh itu jangkar.
Nah, kalau Bapak Ibu pernah naik kapal pesiar ataupun mungkin pernah naik kapal feri nyebrang ke Lampung, ya, itu di Merak ataupun di Bakauheni itu ketika si kapal bersandar itu selalu menurunkan saung. Itu biasanya berat sekali, dan saung itu diturunkan supaya kapal itu tidak terombang-ambing oleh ombak. Nah, kalau misalnya dia tidak ditambatkan dan tidak dipasang saung di tengah lautan ataupun di pelabuhan, dia akan terbawa oleh ombak, diombang-ambingkan. Ya. Orang yang tidak punya pengharapan adalah orang yang hidupnya terombang-ambingkan dengan masalah yang dia hadapi. Ya. Oleh karena itu ketika dia punya pengharapan, maka dia kuat, dia kokoh. Oleh karena misalnya mungkin oke, saya diombang-ambingkan dengan masalah, dibawa ke sana kemari, pokoknya bikin kita hidup pusing gitu ya. Tapi kalau kita punya pengharapan, kita nggak akan goyah, tetap di posisi itu, nggak bakalan kebawa kemana-mana. Karena apa? Kita punya pengharapan yang adalah saung yang kuat. Lalu yang kedua di sini adalah aman bagi jiwa kita. Bedakan antara jiwa dan roh. Ya. Kita percaya sama Tuhan Yesus, roh kita sudah diselamatkan. Tapi manusia itu kan punya jiwa. Maka ada ilmu jiwa, psikologi kan, ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia. Nah, jiwa itu artinya apa? Ada keinginan, itu bagian dari jiwa. Kehendak bagian dari jiwa. Juga pikiran. Nah, keinginan, kehendak, dan pikiran itu Bapak Ibu selalu up and down, selalu naik turun. Kadang satu hari kita beres gitu ya. Keinginannya beres, kehendaknya beres, pikiran kita beres gitu. Tapi kadang kita turun gitu ya. Galau, lalu pikirannya lalu cemas, lalu takut gitu ya. Pikiran akhirnya ke perasaan gitu kan. Pikiran akhirnya ke emak kan begitu kok. Nah, itu jiwa kita itu menyangkut keinginan, kehendak, dan pikiran kita. Nah, ketika kita punya pengharapan, maka kita aman. Jiwa kita tuh aman. Keinginan, kehendak, pikiran itu aman. Ya, kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketidakpercayaan. Karena apa? Kita memiliki pengharapan. Dan di mana pengharapan itu? Yaitu ada di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Oke? Nah, jiwa, ya, jiwa kita itu butuh terkait atau terhubung dengan sesuatu yang stabil, yaitu kepada Tuhan Yesus, batu karang yang teguh, yang sudah bangkit, berkuasa, dan mengalahkan maut. Nah, Bapak Ibu, seringkali ya, orang kalau udah terlalu terbiasa itu udah kehilangan greget. Udah kehilangan greget. Greget itu sesuatu yang gimana gitu ya, spektakuler yang menyentuh. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu kan sebenarnya sesuatu yang selalu kita peringati loh Bapak Ibu. Setiap minggu kita peringati loh. Mengapa kebaktian di gereja-gereja Kristen khususnya Protestan itu hari Minggu? Minggu itu hari Tuhan, hari kebangkitan. Ya, saya selalu katakan, ketika kita dari hari Senin sampai hari Sabtu suntuk, kita punya masalah, punya pergumulan di kantor, punya pergumulan di rumah tangga, bete, masalahnya itu aja gitu kan. Dari Senin sampai Sabtu kan kita mengalami sesuatu yang mungkin kita pikiran tadi ya, jiwa kita itu tidak nyaman gitu ya. Tapi ketika kita datang pada hari Minggu ke gereja, kita ingat loh, oh ini Minggu, ini hari Tuhan, Tuhan bangkit loh. Artinya Tuhan tuh punya kuasa loh. Senin sampai Sabtu masalahmu itu hilang ketika kita mengimani dan mengamini. Oke Tuhan, Engkau bangkit, Engkau berkuasa, maka masalah apapun aku dapat dimenangkan oleh Tuhan sehingga aku punya pengharapan. Kan gitu. Jadi ketika kita datang Minggu itu bukan hanya ritual loh Bapak Ibu, itu ada suatu penghayatan. Karena Paskah itu kan hari Minggu. Maka orang Kristen merayakan ibadahnya di hari Minggu, bukan di hari Sabtu misalnya, seperti ada aliran gereja tertentu hari Minggu. Ya, karena di situ kita memperingati Paskah sebenarnya. Ya. Kemenangan. Paskah itu identik dengan kemenangan. Senin sampai Sabtu kita kalah, Minggu kita menang. Senin lagi masuk kalah, makanya kita perlu, kayak kita punya handphone, kan selalu perlu di-charge baterainya. Kalau nggak di-charge, mah handphone yang 20 juta juga nggak punya fungsi kan? Gitu. Jadi kita harus terus ada di dalam Tuhan dan selalu diingatkan,
Bahwa pengharapan itu ada di dalam Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan dosa kita. Saya selalu berpikir begini dan selalu mengatakan begini. Ibaratnya yang namanya mati, sesuatu yang ditakutkan oleh banyak orang. Penderitaan di mana Yesus begitu luar biasa didera, ya, disalibkan dan luar biasa dihukum mati dengan pelan-pelan gitu kan. Itu aja bisa dilewati kok oleh Tuhan Yesus, bisa bisa diatasi. Apalagi masalah-masalah kita. Kalau kita susah, kita menderita tuh belum semenderita Yesus di atas salib. Kalau kita dihina, direndahkan sama teman sepelayanan itu belum seperti Yesus diludahi, direndahkan gitu kan. Kalau kita nggak punya dosa, Yesus nggak punya dosa, nggak punya salah. Tapi dia lakukan semuanya itu dan dia menang. Artinya Pak, kalau Yesus menang atas semuanya itu, ia juga mampu memenangkan masalah dan persoalan Bapak Ibu dan juga persoalan saya yang sedang kita hadapi. Ini pengharapan dalam kebangkitan Kristus seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita terus diberikan semangat. Nah, ada 3 hal yang harus kita renungkan sebagai penutup. Yang pertama adalah melalui kebangkitannya kita menerima rahmat atau anugerahnya yang besar melalui penebusan dan pengampunan dosa sehingga kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru atau ciptaan baru. Katakan dalam 2 Korintus 5:17, siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Maka itu ditandai dengan baptis. Baptis itu kan artinya dipercik ataupun diselam. Ketika dibaptis itu artinya kita mati bersama dengan Kristus, kita bangkit bersama dengan Kristus. Itu tentang hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, di dalam kuasa kebangkitannya kita mengalami hidup yang berpengharapan bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi, sebagaimana dia hadir di tengah-tengah para murid saat diliputi ketakutan dan keraguan. Ya Bapak Ibu, memang kalau itu dulu sih para murid ragu, takut tuh Yesus langsung gitu ya. Nah sekarang juga Yesus sama sebenarnya dengan kuat kuasa Roh Kudus yang hadir, menguatkan, meneguhkan kita. Ya Bapak Ibu, jadi saya selalu bilang, jadi orang Kristen itu kagak ada habisnya. Udah jatuh pun nggak sampai tergeletak. Kita bisa jatuh loh Bapak Ibu jadi orang Kristen, pengikut Kristus ya. Tapi nggak sampai kita tergeletak. Kita tetap bisa bangkit dari masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Karena kita hidup dalam pengharapan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, jangan takut dan putus asa karena Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh. Ini ada lagunya ya. Yesus batu karang yang teguh, yang berkuasa atas hidup dan mati kita, sehingga jiwa kita aman di dalamnya. Mari Bapak Ibu kita jalani hidup kita dengan senantiasa ada di dalam pengharapan. Karena pengharapan itu kita rasakan ya di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa di dalam kebangkitannya kita memiliki pengharapan untuk menjalani dan melewati hidup dengan berbagai pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta Iwan yang sudah bahkan firman yang mengingatkan kita juga bahwa dalam hidup kita harus punya pengharapan. Ya, artinya pengharapan yang positif ya. Kita menantikan yang baik-baik. Terima kasih sekali lagi Pak Iwan. Ini ada paduan suara ya? Ya Bu, ya Bu. Paduan suara anugerah? Ya betul Bu. Saya putar ya sekarang ya. Silakan. Bu, bentar. Kita akan dengarkan puji-pujian yang akan disampaikan paduan suara anugerah. Yang walaupun sudah lanjut usia, tapi masih tetap bisa memuji Tuhan dengan baik. What
Terima kasih untuk paduan suara anugerah yang sudah memuji Tuhan. Walaupun sudah lanjut tapi suaranya masih merdu. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin memuji Tuhan bisa bergabung dengan paduan suara anugerah. Ini tiba saatnya kita untuk foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang videonya belum dibuka, bisa dibuka ya supaya wajah-wajahnya yang cantik dan ganteng bisa kelihatan nanti di foto. Jadi kita bisa lihat wajah teman, sahabat kita yang sudah lama kita nggak lihat. Oh, sekarang inilah sahabat kita. Ayo ayo Oma Opa, kita foto bersama ya. Dibuka videonya ya. Senyum ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya, mesti 4 kali nih. 3, 2, 1. Oke, yang ketiga ya. 3, 2, 1. Yang terakhir, yang keempat. 3, 2, 1. Oke, makasih semuanya. Terima kasih Saudara Arman. Kita lanjutkan dengan doa syafaat. Sebelum doa syafaat, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dari Kidung Jemaat 188, bait 1, 2, dan 5. Kristus bangkit, soraklah. Karena dengan kebangkitannya kita beroleh kemenangan. Kita beroleh pengampunan dan harapan-harapan baru di dalamnya. Bait 1, 2, dan 5. Surga bergema, haleluya, terbalas dan bersyukur, haleluya, muliakan Tuhan, haleluya. Bentar Bapak Ibu, kita akan ulangi nyanyi yang bait pertama. Ya, bait baris 1 dan 2 perempuan, baris 3 dan keempat laki-laki. Lalu pas haleluya kita angkat tangan kita ya. Ayo mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Berbalas dan bersyukur, haleluya, muliakan Tuhan, haleluya. Yang kasihnya benar, haleluya, kemenangannya tegak, haleluya, Surya selamat jadilah, haleluya, saat pagi terbenam, haleluya. Sama-sama ya, bait kelima. Tinggalkan maut gelap, haleluya, ikut Dia yang menang, haleluya, bangkitlah manusia, haleluya, dalam kebangkitannya, haleluya.
kita akan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Iwan, akan bawakan doa syafaat dan akan diakhiri dengan menyanyikan lagu Bapak. Terima kasih. Bapak Oma, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita menyatukan hati dan mengangkat doa kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berita Paskah, berita kebangkitan yang boleh kembali kami renungkan pada saat ini. Kami selalu diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas maut dan juga berkuasa atas kehidupan dan kematian kami. Oleh karena itu, tolong kami ketika kami di dalam hidup ini kadang mengalami suasana kehilangan pengharapan, maka biarlah Tuhan kami tidak menjadi putus asa. Kami selalu ingat akan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kami dan menolong dengan cara dan kehendak Tuhan yang seringkali kami tidak mengerti. Engkau adalah Maha Kuasa, di dalam kuasa-Mu Engkau dapat melakukan berbagai perkara di dalam hidup kami. Maka tolonglah kami untuk kami terus hidup di dalam pengharapan ketika kami menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan di tengah dunia ini. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga dari Ibu Mary dan Pak Nikolaus, di mana Tuhan sudah memanggil pulang ibunda dari Ibu Mary, yaitu Ibu Mulyati, ke dalam pangkuan Bapa Surgawi. Kiranya Tuhan yang terus menghiburkan, menguatkan, dan juga meneguhkan keluarga yang ditinggalkan, sehingga segenap anak menantu, cucu, dan juga buyut senantiasa di dalam penghiburan yang Tuhan nyatakan, dan Tuhan juga yang menolong untuk setiap proses upacara sampai pada waktunya nanti dimakamkan. Kami serahkan keluarga ini dalam kasih setia dan pertolongan Tuhan. Saat ini kami juga teringat kepada Pak Husni, kiranya Tuhan juga menolong untuk proses operasi penggantian lensa Pak Husni. Biarlah semuanya juga dapat berjalan dengan lancar. Kami percayakan dokter dan juga peralatan medis dan obat-obatan ke dalam kuasa-Mu, sehingga melalui semua itu Tuhan bekerja dan Pak Husni boleh mengalami pemulihan sebagaimana yang dirindukan dan yang diharapkan oleh Pak Husni dan juga oleh keluarga. Tuhan berkati segala upaya pengobatannya. Kami berdoa pula bagi Ibu Diana yang juga mengalami kesulitan di penglihatan di mata kiri dan mata kanan, yang tinggal 20% dan 40%. Tuhan kiranya Engkau juga yang terus menolong, Tuhan yang kembali membuat Ibu Diana juga pada waktunya dapat melihat sebagaimana yang menjadi kerinduannya. Kiranya Tuhan Engkau yang menjamahnya, sehingga Ibu Diana pun boleh disembuhkan dari segala keluhannya. Kami berdoa bagi Pak Hasan, Ibu Frida Winata, dan juga keluarga Pak Kelly dan Ibu T. Suli. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka di dalam segenap kesehatan mereka. Biarlah Tuhan juga yang terus menjaga dan menopang kehidupan mereka untuk terus berada dalam keadaan yang sehat dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa bagi segenap keluarga Perlensia yang sakit atau yang terpapar COVID-19. Kami tidak mengenal mereka satu persatu, tetapi Tuhan mengenal mereka dan Tuhan juga yang akan menyembuhkan dan memulihkan mereka semua. Kami juga berdoa bagi keluarga Perlensia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan di dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan pekerjaan dan juga usaha, dalam bisnis. Biarlah Tuhan juga menolong, Tuhan membukakan jalan bagi setiap pergumulan mereka karena Engkau lebih besar dari pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Dan pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengucap syukur di bulan April mereka berulang tahun.
Kami bersyukur kepada Tuhan bagi Ibu Nyau Meiwa, Ibu Akian Hiu, Ibu Giyanti, Ibu Li Sohwa, Ibu Lili Ratnawati, Ibu Meli Yahya, Ibu Kristiana Wahyudi, Ibu Tansian, Ibu Ingrid G, Ibu Kristiana RS, Ibu Lianawati D, Ibu Teresia, Ibu Grace, Ibu Wiswan, dan Ibu Meti Cahya. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi usia kepada mereka. Mereka sudah melewati suka dan duka, sehat dan sakit, gagal dan berhasil dalam hidup ini. Tapi sampai hari ini Tuhan tetap menopang dan menyertai mereka. Maka Tuhan, kami juga percayakan mereka, kehidupan mereka, masa depan mereka dalam pertolongan pimpinan dan kasih setia Tuhan, sehingga mereka pun selalu ada di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kau mengenal mereka dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan Kau juga yang memenuhi sebagaimana yang menjadi kerinduan mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami berdoa bagi keluarga mereka juga yang berulang tahun, biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengumuman dulu, ada pengumuman ya? Pengumuman Perlensia yang akan datang Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dengan tema Maut Sudah Dikalahkan. Diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43 yang akan dilayani oleh Pendeta Lucia Wijaya. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Iwan. Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Iwan selanjutnya. Kemudian juga terima kasih kami ucapkan pada pemusik Pasutri Charles dan Hana yang sudah mengiringi puji-pujian ini. Dan terima kasih juga pada Ibu Ertin, Saudara Arman, dan semua kelompok kerja Perlensia yang sudah membantu Perlensia ini untuk berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa 3 minggu yang akan datang, tanggal 14 Mei. Selamat berlibur bagi yang mau liburan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih semuanya ya. Semuanya. Terima kasih juga buat Bu Yuni. Arman, semuanya. Terima kasih semuanya ya. Tuhan berkati. Dari KD nggak ada apa-apa Bu. Selamat pagi. Bu Yani dari KD nggak ada apa-apa. Lebaran Kak. Nggak ada PA lebaran. Liburan Pak. Liburan. Makan ketupat. Lebaran. Ya. PRT.